Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Ilham Hidayatullah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ilham Hidayatullah, sama dengan nama channel YouTube saya. Saya dari kelas TS kelas 1C, Prodi Teknik Sipil. Di video kali ini saya ingin menjelaskan atau sharing tentang teknik sipil atau prodi teknik sipil. Bila mana ada rekan-rekan yang ingin melanjutkan pendidikan atau menambah wawasan ke teknik sipil. Apa sih teknik sipil itu dan menariknya apa? Saya kira. Nah, sekarang kita bahas prospek kerja teknik sipil. Kepada rekan-rekan mungkin yang berpikiran nantinya akan kerja apa, kerja di mana setelah lulus kuliah jurusan teknik sipil. Nah, jadi prospek kerja teknik sipil itu banyak atau banyak relasinya. Tidak susah juga ya. Sarjana teknik sipil akan selalu dibutuhkan seiring dengan kebutuhan akan infrastruktur yang terus berkembang, terutama di Indonesia. Nah, di Indonesia ini sebenarnya dari dulu, tapi terlihat sekarang itu sedang memfokuskan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan stadion yang di Jakarta, JIS, sirkuit Mandalika, ataupun persiapan pindahnya ibu kota yang berasal dari Jakarta ke Kalimantan. Lalu insinyur sipil diharapkan dapat merencanakan, merancang, serta mengawasi konstruksi bangunan sesuai standar. Lulusan teknik sipil dapat bekerja di berbagai perusahaan yang bergerak dalam bidang properti, konstruksi, dan produksi material bangunan, baik swasta maupun negeri. Nah, itu yang tadi sudah disebut adalah bagian pekerjaan yang mungkin akan didapatkan setelah lulus di teknik sipil. Nah, sekarang prospek kerja di bagian lembaga pemerintahan. Tidak hanya di swasta, peluang bekerja lulus dari teknik sipil juga bisa masuk ke lembaga pemerintahan. Instansi pemerintahan yang menerima lulusan teknik sipil meliputi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dan Badan Perencanaan Nasional atau BPN. BUMN bidang konstruksi dan infrastruktur juga membutuhkan lulusan teknik sipil. Nah, itu adalah salah satu lembaga pemerintahan yang besar ya, dan mungkin peluangnya juga ada setelah lulus, tidak hanya swasta. Secara spesifik, sebenarnya lulusan teknik sipil dapat berprofesi sebagai seorang analisis kontrol kualitas, driver sipil, teknik sipil, hingga pengawas konstruksi bangunan. Nah, gimana menurut kamu? Tertarik untuk melanjutkan ke teknik sipil? Kuliah di teknik sipil tentu sangat menyenangkan, apalagi kita mendengar prospek kerjanya ya yang tadi sudah diulas. Namun terkadang kita ingat mengambil keputusan untuk melanjutkan kuliah jurusan teknik sipil. Pasti di angan-angan kalian atau rekan-rekan muncul sebuah kekhawatiran dalam sebuah pembiayaan pendidikan. Nah, sekarang saya akan sharing tentang biaya pendidikan di prodi teknik sipil. Karena saya kuliah di Universitas Pelita Bangsa. Rincian biaya kuliah jurusan teknik sipil saya di Pelita Bangsa ya, Universitas Pelita Bangsa, sesuai dengan pengalaman. Nah, kalau di Pelita Bangsa itu dapat pembayarannya seperti ini. Pertama, pendaftaran calon mahasiswa. Biayanya itu adalah 300.000
untuk registrasi 300.000 ya. Nah, setelah itu ada lagi daftar ulang mahasiswa baru yang bayarannya itu Rp500.000. Nah, yang Rp500.000 ini mengapa tinggi? Karena ini sudah termasuk biaya alma mater. Nanti setelah kita membayar 500.000 dari daftar ulang mahasiswa baru, kita dikasih alma mater. Lalu setelah itu ada OPA atau ospek ya. Nah, kita bayar, atau kalau ibaratnya itu pengenalan universitas itu di sini ya. Bayarnya itu 200.000. Nah, untuk biaya awal kita hanya membayar Rp1.000.000. Sebetulnya biaya daftar ulang ini adalah Rp5.250.000. Nah, untuk ada keringanan dari pihak universitas, jadi si total daftar ulang ini bisa dicicil per bulan. Karena saya kelas karyawan atau weekend, jadi per bulan itu 700.000. Nah, mungkin ini adalah keringanan juga ya bagi pekerja seperti saya, karena kelas weekend mungkin ini adalah worth it banget sih, karena tidak terlalu mahal dan terjangkau juga. Ya, mungkin kalian juga mampu insya Allah.